Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Dapur Alpiah. Di video kali ini saya bakal buat roti lembut tanpa mixer, hanya menggunakan oven tangkring seperti biasanya. Ini hasilnya betul-betul lembut. Ini bisa banget untuk ide sarapan, ide cemilan, atau bahkan ide jualan ya teman-teman. Buat teman-teman yang penasaran seperti apa saya buatnya, tak perlu berlama-lama, yuk langsung kita ke cara buatnya ya. Langkah pertama, siapkan tentunya tepung terigu sebanyak 250 gram. Saya menggunakan tepung terigu segitiga biru. Masukkan 1 butir telur utuh, kemudian masukkan susu kental manis sebanyak 2 sendok makan. Oh ya teman-teman, mohon maaf ya ketika saya memasukkan gula pasirnya 3 sendok makan, ini maaf nggak kerekord. Untuk selanjutnya masukkan permipan atau ragi instan 1 sendok makan rata, dan tuangkan air sebanyak kurang lebih 80 ml dan dituangkan secara bertahap sambil diaduk-aduk adonannya ya. Jika masih terlihat kurang, boleh dituangkan kembali airnya. Ini kurang lebih 80 ml sampai 90 ml, tergantung kelembaban tepung terigunya ya teman-teman. Aduk-aduk sampai tercampur dan merata. Untuk langkah selanjutnya, saya akan lanjutkan menguleni dengan tangan. Pastikan tangan sudah dibersihkan. Ini tangan saya sudah dibersihkan ya teman-teman. Kemudian saya uleni sampai setengah kalis. Kurang lebih waktunya ini sekitar 1 menit saja. Hanya sampai merata saja bahannya. Nah, cukup seperti ini. Selanjutnya masukkan 1 sendok makan rata atau kurang lebih 30 gram dan campurkan garam secukupnya. Untuk selanjutnya ini diuleni kembali sampai margarin tercampur dan merata dengan adonan. Kurang lebih prosesnya ini sekitar 2-3 menit sampai tidak lengket di tangan adonannya dan tidak lengket di wadah seperti ini ya. Nah, ini sudah cukup. Untuk selanjutnya rapikan adonannya. Dibulat-bulatkan, kita simpan di wadah yang bersih, kemudian diistirahatkan, ditutup dengan kain bersih kurang lebih 15-20 menit. Nah, setelah 20 menit kemudian ini sudah mengembang 2 kali lipat. Kita akan keluarkan adonan dan udara yang ada di dalam adonan, kita kempeskan sambil dirapihkan. Simpan di atas alas kerja, kemudian dikempeskan kembali. Jika lengket di tangan, boleh dilumuri tepung terigu sedikit adonannya, kemudian dibagi-bagi seperti biasanya. Di sini saya akan bagi menjadi 12 bagian dan kita bulatkan satu persatu. Seperti biasanya di rounding
sampai permukaan adonannya halus. Lakukan sampai semua adonan habis dibulat-bulatkan seperti ini ya. Selanjutnya saya akan pindahkan ke dalam loyang, karena ini alas kerjanya mau saya pakai untuk membentuk adonan. Kemudian ini diistirahatkan dulu ya, selama kurang lebih 10 menit. Setelah 10 menit kita akan mulai ke proses pembentukan adonannya. Ambil satu bagian adonan seperti yang terlihat di video, kita kempeskan dan gulung-gulung secara memanjang seperti ini sampai kurang lebih 15-20 cm ya teman-teman. Setelah itu kita bentuk memanjang seperti ini sambil dilumuri dengan tepung terigu, kemudian dipipikan tapi jangan terlalu tipis. Kemudian ini dibagi dua dengan menggunakan pemotong adonan. Setelah itu kita lilit-lilitkan seperti ini ya, mirip seperti kepang tapi ini hanya dua. Bagian ujungnya dikunci, kemudian bagian ujung depannya dipipikan kembali sambil dilengkungkan seperti ini, dilipatkan, kemudian gulungkan yang telah kita lilitkan tadi, kunci di bagian bawahnya biar tidak lepas ya, seperti ini. Kita ulang kembali, ambil kembali adonan selanjutnya, kita gulungkan atau kita pilin secara memanjang seperti ini sampai kurang lebih 20 cm. Selanjutnya adonan dipipikan dengan rolling pin atau dengan pipa yang saya gunakan seperti ini. Setelah itu dibagi dua, di bagian tengahnya kita potong secara memanjang dengan pemotong adonan. Selanjutnya ini dililitkan seperti kita melilitkan kepang ini, tapi hanya dua ya teman-teman. Kemudian bagian ujungnya dirapatkan dan ujung depannya ditipiskan seperti tadi, digulung seperti ini. Kemudian yang telah kita lilitkan tadi kita gulungkan seperti ini. Selanjutnya seperti itu, lakukan hal yang sama sampai semuanya berhasil dibentuk seperti ini ya. Simpan di atas loyang yang telah sebelumnya dilumuri dengan margarin. Kemudian istirahatkan kurang lebih ini 30 menit sebelum kita oven ya. Tutup dengan kain bersih. Setelah 30 menit kemudian ini sudah mengembang 2 kali lipat. Kemudian langkah selanjutnya akan kita olesi dengan susu cair bagian permukaannya. Nah, buat teman-teman di proses ini, teman-teman boleh memanaskan oven tangkringnya sambil kita olesi bagian permukaan rotinya dengan susu cair ya. Setelah itu kemudian bagian tengahnya saya kasih choco chip ya teman-teman, untuk lebih mempercantik rotinya, atau sesuaikan saja dengan selera teman-teman. Boleh juga dikasih selai tengahnya, mau selai coklat atau stroberi. Selanjutnya taburi dengan wijen
Saya menggunakan wijen putih. Jika tidak suka, ini boleh dilewatkan. Lakukan semuanya sampai dengan selesai. Nah, ini dia sudah selesai. Tahap selanjutnya, ketika oven tangkringnya sudah panas. Oh iya teman-teman, ini kelupaan. Ini 3 lagi tidak masuk dalam loyang karena terlalu penuh, jadi saya masukkan ke dalam loyang kecil. Selanjutnya ini akan kita masukkan ke dalam oven di rak bagian bawah terlebih dahulu ya. Nah, yang sisa tadi 3 kita masukkan di atas saja. Nanti posisinya kita tukar di 15 menit terakhir untuk mendapatkan api atas seperti ini. Ini sudah saya panggang di oven tangkring kurang lebih 45 menit total waktunya. Ini dia sudah matang ya rotinya. Nah, ini dia ya teman-teman. Selanjutnya, selagi masih panas rotinya, akan saya olesi dengan margarin dan susu kental manis. Ini dicampurkan. Kemudian oleskan ke bagian permukaan roti yang masih panas. Selain untuk bisa melembutkan dan warnanya akan terlihat lebih cantik dan lebih glowing, tentunya dengan rasa yang lebih enak ya. Lakukan semuanya sampai dengan selesai. Rotinya diolesi dengan margarin dan susu kental manis. Untuk hasil akhirnya, ini dia rotinya seperti ini ya teman-teman, sangat cantik. Nah, ini dia. Buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, jika suka silahkan like, share, komen, subscribe. Yang sudah saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba ya.